Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka di Isal Host. Hari ini saya Isal kedatangan tamu cantik dan istimewa nih. Ada adik kita Wilda Rizkia. Hai Wilda. Bisa say hi dulu sama sahabat Isal Host yang ada di rumah, Dek? Hai sobat Isal House, nama saya Wilda Rizkia, biasa dipanggil Wilda. Umurnya 18 tahun dan sebentar lagi akan melanjutkan kuliah di Turki. Yeay, Turki. Ngomong-ngomong, Turki itu jadi favorit semua orang untuk kuliah di sana ya, nggak terkecuali Wilda. By the way, kamu sebelum kuliah di Turki ini, ya sebelum kamu lulus, kamu pernah sempat kuliah di sini kah, Dek? Ya, pernah lulus dari Umardian, lulus dari SMA. Kamu dari SMA Umardian? Ya, Begitu, iya. Terus baru ke pertama sempat dapat undangan dari sekolah. Undangan dari sekolah karena 10 orang pertama yang nilainya bagus itu dapat undangan untuk milih di mana bisa ngampus gitu. Oh gitu. Terus milih UGM sama UI, cuman belum keterima. Nggak keterima di Belum UM keterima. sama UI. Terus kamu lulusnya di Unsia. Unsia. Oh gitu ya. By the way, itu kamu memang dari awal sempat kepikiran kuliah di Turki kah, atau memang kamu mau stay di Aceh dulu gitu, Dek? Emang cita-citanya dari awal itu emang study abroad, emang mau kuliah di luar negeri. Tapi karena mungkin usia masih muda. Oh iya, kamu kalau kuliah ya, kamu kan kamu bilang ke kakak tadi kamu tuh kuliah juga. Kamu udah di semester berapa? Udah di semester 3 di Semester Fakultas 3 Ekonomi. di Fakultas Ekonomi. Jadi semester 3 umur 18 tahun, kayaknya kamu terlalu muda untuk sekolah nih kayaknya. Iya. Oh iya, Kecepatan sekolah. kecepatan sekolah, tapi nggak apa-apa, yang penting kamunya pinter. Dengar-dengar kamu dapet ranking 1 dari SMP ya? Dari kelas 1 SMA sampai lulus SMP lah. Lulus SMP sampai ke kelas 3 SMA. itu sekolah kamu di Umardian yang notabene di situ seluruh Aceh di situ ya. Oh, keren banget kamu Wilda. Dan kakak mau tanya juga, kenapa sih kamu memilih Turki untuk jadi untuk jadi lanjutan sekolah kamu, atau kamu pengen nyambung sekolah di sana? Bukannya kamu udah nyaman di 3 semester di Unsyah? Jadi gini, jadi pilihan ke Turki itu bukan harus banget ke Turki, tapi Iya, emang dari cita-citanya dari awal tuh harus kayak berambisi dalam diri sendiri, menuntut ilmu di luar negeri. Di luar negeri. Jadi pertimbangannya apa untuk bisa ke Turki? Kalau misalnya milih ke Mesir atau ke Maroko, itu nggak passionnya nggak kesana di gitu. sana, nggak ke mempelajari agama mendalam gitu. Oh Ya, gitu. Berarti kamu ke Turki itu lebih ke pendidikan, Eh. ke budaya, ke agama juga termasuk sih. Iya. Di Turki kan kalau kakak bisa kasih tahu juga, itu kan banyak juga anak-anak kita kayak hafiz segala macam dikirim juga ke Turki, dan kamu beruntungnya kamu di tahun ini kamu bisa lulus ke sana. Dan yang jadi penasaran, kamu itu tes di Turki langsung lulus kah atau gimana? Itu much struggling ya, banyak kali perjuangan yang Perjuangan kamu Perjuangan untuk kuliah di Turki itu penuh perjuangan gitu ya? ya, karena itu emang udah cita-cita dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA kamu udah bercita-cita pengen kuliah di Turki, dan kamu dapet kuliah di Universitas Syah Kuala atau Unsyah ini karena kamu gak lulus kebetulan pada saat itu di Turki. Kamu udah tes berapa kali? Jadi tujuannya tuh emang hubungan internasional. Jadi kan sesuai dengan cita-cita aku, kan kita harus bercita-cita, nggak boleh nanggung-nanggung Iya, ya. gak boleh nanggung-nanggung ya. Cita-citanya tuh mau jadi duta, untuk Duta negara gitu ya, duta negara Indonesia untuk negara lain. ya. Emang cita-citanya tuh big, kayak bisa nggak sih seorang yang dari kecil gitu dari Aceh bisa Aceh Jaya ya lagi ya, ya kita ya. bisa ngedream sampai jadi duta, tapi semua yang impossible tuh kan pasti bisa. Pasti bisa. Dan kamu buktikan itu. Ya,
Ya. Jadi cerita lagi, pas kamu lulus SMA Umardian ya, waktu itu kamu lulus di SMA Umardian, kamu tes di Turki, kuliah untuk di Turki itu tidak lewat atau tidak lulus, dan baru kamu ambil keputusan untuk di Unsyahnya. Ya. Nah sekarang, waktu pas kamu masuk ke Unsyah itu ada cita-cita lain gak? Ada pilihan kampus lain kah yang kamu pengen coba selain di Unsyah? Dan kakak juga dengar-dengar kamu itu dapat undangan ya di Unsyahnya. Jadi di Unsyah itu Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Itu sebenarnya karena di awal lulus SMA itu nggak keterima di hubungan internasional yang UI sama UGM. Berarti memang kamu tuh kuliahnya pengennya menjurus ke luar negeri lah istilahnya. Tapi daripada gap year nggak ngapa-ngapain setahun, usulan dari keluarga juga, kalau emang cita-citanya menuntut ilmu, ya ilmu apa aja harus dituntut gitu. Nggak mesti harus yang hubungannya ke luar negeri nggak mesti apa yang kita mau. Jadi kita jangan egois gitu ke ilmu. Jadi ilmu itu kan luas. Kayak kalau bisa belajar ekonomi, kenapa nggak belajar ekonomi? Iya, belajar ekonomi dulu. Dan selama setahun ini udah banyak banget ilmu ekonomi yang udah diserap dan nggak nyesal sekalipun udah belajar di ekonomi. Ya, walaupun tadinya kamu mikir sambil nunggu-nunggu tes ke Turki, aku mending di Unsyah dulu, kan kepikiran kamu pertama gitu ya. Tapi setelah kamu stay di Unsyah 1 tahunan, kamu akhirnya terbiasa, kamu menikmati istilahnya kuliah kamu, dan sampai ilmu-ilmu yang kamu dapat 1 tahun itu kamu udah serap semua lah ya. Dan mungkin harapan orang tua juga kali ya. Orang tua sendiri gimana tuh? Kamu kan udah kuliah di Unsyah nih 3 semester, tiba-tiba kamu mau ngetes lagi di Turki, mereka dukung kan? Of course ya, karena orang tua tuh big supporter, bukan orang tua yang kayak harus anaknya harus kesini gitu, biar ini harus ngerti, karena apa yang orang tua bilang tuh terbaik, tapi ini anaknya passionnya kemana, jadi nanti ngedukung gitu. Iya benar-benar. Oh gitu. Jadi pas saat kamu ke Turki ini, lulus di Turki itu pernah berapa kali tes? Maksudnya gitu kamu tes langsung lulus kah, atau dari tahun ke tahun kamu ikut terus gitu? Ikut terus sih, karena udah 3 kali tes. Yang pertama itu pas masih di Umardian, di pesantren. Di pesantren itu perjuangan banget untuk pendaftaran, karena kan di sana asrama. Iya. Ya terus kayak malam-malam harus ngejar waktu gitu ya. Lagi-lagi ujian, karena ujian di pesantren tuh banyak banget. Ada ujian lisannya, ada ujian tulisnya. Oh iya. Kamu bisa kepikiran gimana caranya ya saya harus bisa tes ke universitas yang ada di Turki dengan segudang aktivitas yang kamu dapat gitu ya. Yep. Jadi di Turki itu aku tesnya 3 kali. Yang pertama yang dari sekolah tadi tuh belum lulus. Nggak lulus. Iya. Jadi yang kedua sebelum masuk Unsyah ini. Sebelum masuk Unsyah berarti kamu sempat ngetes juga. Berarti juga. 3 kali kamu tes. Yang pertama waktu di sekolah, yang kedua itu pas kamu mau sebelum masuk ke Unsyahnya, terus yang ketiga baru ini, dan alhamdulillah lulus ya. Bahagia sekali dong ya Wilda. Ini kayak dream come true gitu. Berarti kamu memang gimana ya, sampai merinding nih kakak denger ceritanya kamu. Jadi coba ngomong-ngomong kamu ceritain dong, gimana sih cara kamu bisa sampai setegar inilah ya istilahnya. Pertama nggak lulus, kedua nggak lulus, ketiga sampai kamu lulus. Kan kalau orang nih biasa, malas lah, pasti nggak bakalan lewat, ya kan? Udah tes pasti nggak bakalan lewat nih. Mending nggak usah lah, mending di ekonomi aja lah, di Unsyah, pasti kan gitu. Tapi kamu enggak, kamu mencoba lagi dan akhirnya lulus. Itu gimana tuh? Triknya dari kamu sendiri. Jadi pas di sekolah, jadi padahal kalau di dalam pikiran orang tuh gini, udah puter gitu, udah ada undangan nih dari sekolah ke Indonesia, ngapain sih ambis banget ke sampai kamu luar harus ke Turki negeri, lagi gitu. Udah keterima lagi di Unsyah gitu kan. Dan nilai kamu alhamdulillah bagus dong ya di Unsyah. Makanya tadi kakak sempat mikir kamu tuh kuliah di Unsyah, tapi kamu masih pengen kuliah di Turki. Dan itu kamu memang anak-anak yang punya ambisi yang kuat, tapi ada tujuan pastinya dong. Tolong kamu ceritakan sedikit ya, kenapa
kenapa kamu bisa berambisi sekali untuk kuliah di Turki? Jadi itu masa-masa SMA ya, yang alhamdulillah di sekolah tuh ada organisasi dan ngedukung banget untuk Wilda belajar bahasa. Jadi kebetulan Wilda tuh bagian bahasa di Gitu. pesantren. Makanya gampang banget kamu ya untuk ya bagian bahasa tuh kayak ngatur-ngatur satu pesantren, ngatur bahasa dalam satu pesantren gitu. Jadi kan itu bahasa Inggris, bahasa Arab tuh harus bisa full gitu. Iya. Jadi Wilda tuh kan di pesantren belajar bahasa Turki otodidak. Iya, Ya, nggak ada gurunya. Iya. Kamu belajar otodidak gitu. Terus? Banyak teman-teman yang bilang gini, Will, kamu kenapa sih belajar bahasa Turki lagi, nggak puas apa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan? Jadi ya udah, gak usah nggak berimpian yang enggak yang gitu. itu yang tinggi banget, nanti jatuh gitu kan, sakit gitu, dibilang sama teman-teman. Terus kayak I believe to myself gitu ya. Wilda tuh percaya sama diri Wilda sendiri gitu. Dan cita-cita tuh kalau misalnya with so that positif, kita misalnya mengungkapkan untuk cita-cita kita tuh baik itu. Jadi Wilda selalu bilang, udah ke Turki ini niatnya bukan untuk apa, untuk gaya-gayaan gitu. Jadi untuk Wilda menyerap ilmu yang lebih, yang Wilda nggak bisa dapat tuh di sini gitu. Jadi pasti beda gitu. Jadi harus percaya. Bahkan untuk semua orang dunia ini nggak percaya sama Wilda harus percaya sama diri Wilda sendiri. Bener-bener kamu deh, sampai kakak sendiri dengar cerita kamu tuh merinding banget. Dan mungkin ini satu mungkin ya yang kamu dapat dari cibiran teman-teman kamu yang ada di sekolah ya, waktu kamu di pesantren. Mungkin kamu mikirnya, kok mereka malah ngedown ya, malah buat saya jatuh, bukan yang support. Itu cara kamu menyikapi percakapan dengan mereka. Apakah terus kamu pas saat mereka ngomong gitu langsung down kah, atau kamu malah makin jadikan itu penyemangat buat kamu untuk bisa lulus ke Turki? Jadi kalau rintangan dari omongan-omongan orang tuh emang udah sering dan itu emang nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya makin tinggi pohonnya Iya, tuh pasti makin banyak orang yang lempar batu. Apalagi orang yang nggak suka lihat kita, udah pasti ya. Ya misalnya gini, jadi setiap omongan orang tuh emang nggak semua harus kita dengerin. Tapi kalau bisa jadi motivasi buat kita, kenapa nggak? Misalnya gini, kayak sebenarnya udah tuh orangnya avoidant personality, kayak ngehindar kayak itu kalau yang kayak kakak taunya kamu gitu, kamu kayak orangnya kayak pendiam. takut gitu kan, takut gitu. Terus gimana sih biar orang tuh image-nya nggak gitu lagi gitu. Jadi pelan-pelan Wilda tuh belajar public speaking. Jadi kayak Wilda udah 3 kali juara telling story di sekolah. Jadi orang-orang tuh, jadi kita nutup mulut orang tuh bukan marah-marah, tapi pakai prestasi. Oh iya, prestasi. benar banget ya. Kamu bisa ngomong seenaknya, tapi lihat nih loh yang saya raih dari omongan kamu itu, dan itu jadi motivasi. Kamu ngomong di bawah panggung, aku tuh ngomong di atas panggung. Keren banget, Wilda. Jadi setiap omongan orang tuh harus dijadikan motivasi lah ya. Terus pernah juga gini, Wilda tuh suka nulis puisi-puisi gitu. Karena misalnya ada apa gitu, suasana apa, Wilda suka ngelihatnya tuh dari perspektif Wilda sendiri gitu. Misalnya Wilda suka nulis sajak-sajak gitu. Terus teman-teman tuh bilang aja gitu, apaan sih ngegalau mulu gitu kan. Jadi kayak misalnya jadi Wilda buktinya dengan apa? Wilda juara 1 lomba puisi di sekolah. Jadi pokoknya apa yang mereka omongin ke Wilda, kamu balas dengan prestasi yang kamu dapat. Iya. Dan satu lagi, kita nggak bisa nutup, tangan kita tuh cuma 2, nggak bisa nutup semua mulut orang. Iya. Ya, jadi dengan kita di atas panggung sendiri bisa nutup semua dong. Iya bener. Dan dengar-dengar satu lagi nih, kamu hobinya melukis. Dan kakak juga pernah dengar nih dari mamanya kamu tuh kalau lagi galau, lagi sedih, kamu tumpahkan kegalauan kamu itu di atas kanvas. Iya bener. Ya, jadi Wilda tuh kan ekspresi orang tuh beda-beda. Misalnya kalau orang sedih, ekspresinya tuh teriak, nangis, atau ada yang ngelakuin hobi-hobinya lain. Tapi kalau udah susah ngungkapin apa yang udah rasa, itu
itu pasti ke kertas sama pensil gitu. gitu. Ya, jadi kalau misalnya orang ngejek Wilda gitu, itu kan Wilda nggak bisa langsung balas dengan prestasi atau apa, jadi pelan-pelan dulu. pasti Wilda tuh nulis gitu, udah harus bisa. Itu sambil orang ngomong-ngomongin terus, tapi udah diam aja gitu. Jadi kita Pokoknya kamu santai tapi kamu yakin saya bisa. ya, Gitu jadi lah orang ya. terdiam sendiri ya udah gitu. Iya, kayak tadi kamu bilang, kita balas, orang ngomongin kita balas dengan prestasi. Itu bagus banget ya. Dan by the way, kita balik lagi ke tentang kuliah kamu di Turki tadi. Dan ini kan kalau nggak salah kamu berangkatnya udah deket nih. Gimana nih persiapan kamu untuk bisa ke Turki? Kan kamu udah di tes lulus segala macam. Gimana persiapan kamu? Persiapan untuk Keberangkatannya dulu. keberangkatan pastinya barang-barang ya, barang-barang karena di sana tuh beda banget Sama culture-nya, kita. season-nya, musimnya. Kamu udah sama persiapkan sampai segitu Iya. banyak lah ya. harus preparing Karena jauh dari orang tua nanti. ya. Aduh, ini biasanya kan, maaf nih, kamu terkenal manjanya sama mama gini, tapi tiba-tiba di sana kamu harus benar-benar sendiri, jadi benar-benar harus kamu prepare dari sini. Udah sejauh mana nih Dek, persiapannya untuk keberangkatan insya Allah Jumat nanti? Persiapannya untuk barang-barang udah ready. Terus yang terpenting untuk berangkat tuh persiapan mental sih. Mental bisa sama orang tua yang pastinya ya, dan Beruntung- hadapi di sana ya. Ya beruntungnya udah tuh kan udah 6 tahun di pesantren, jadi udah nggak terlalu shock gitu. Tinggal pisah sama orang iya. tua ya. Iya, bagus juga sih Dek. Dan kakak juga mau tanya nih, kamu lulus ya kalau nggak salah, ini menurut info dari mama juga, kamu di 5 universitas yang ada di Turki ya, dan kamu milih salah satunya, kenapa? Apa sebabnya? Jadi ada 5 universitas. Pertama tuh di Ankara, terus Iya. di USAK, di Sakarya, sama di Bartin, sama di Trakia. Kamu pilih? Trakia Kenapa kamu University. pilih Trakia, sedangkan tadi kakak dengar kamu ada universitas yang di Ankara yang diterima? Bukankah Ankara itu lebih bagus ya? Kalau kita di sini kan lebih bagus harusnya ya, karena di pusat kota. Kenapa? Jadi di Ankara tuh kan dekat dengan Eropa. Terus yang kayak nanti shock culture kayak gitu, kita shock dengan budaya orang itu gitu. Jadi kan orang tuh masih bebas. Jadi minuman bir-bir itu Masih dijual bebas ya? dijual bebas. Oh gini, berarti intinya kamu untuk menghindari dulu budaya-budaya yang belum. Karena kan masih pertama kali. Iya, bagus juga tuh pemikiran kamu. Nggak, walaupun kamu diterima di Ankara, kamu langsung ke situ, nanti takutnya malah sampai sana, aduh pulang gitu ya kan. Iya. Jadi mending kamu prepare dulu ke universitas apa tadi namanya? Trakia tadi. Nanti kamu udah stay di situ berapa lama, kamu bisa belajar di sana. Setelah itu bisa pindah-pindah ya, kalau nggak salah ya. Misalkan kamu udah di Trakia, kamu belajar di situ, kamu bisa pindah ke universitas lain? Bisa. Jadi di Trakia tuh 8 bulan. 8 bulan itu kamu langsung belajar kah, atau kamu belajar bahasa dulu atau gimana? 8 bulan itu Tomer. Tomer itu kayak TOEFL-nya di Inggris, tapi Tomer tuh untuk bagian Turkinya. bahasa Turkinya. Jadi 8 bulan itu belajar bahasa Turki, terus baru lanjut kuliah. Oh gitu. Berarti setelah 8 bulan kamu dibimbing istilahnya untuk kuasai bahasa Turki, baru kamu masuk ke pendidikan perkuliahannya ya. Dan di saat itu nanti baru kamu tentukan, oh saya tetap stay di Trakia atau saya mau ke Ankara gitu ya. Iya. Wilda, tadi kakak dengar kan kamu memilih Trakia dari 5 universitas di Turki ini. Kenapa sih kamu harus milih Trakia, nggak universitas lain? Kita tunggu dulu deh, kita minum dulu biar lebih rileks. Mau dimakan dulu kuenya atau gimana? Langsung aja, oke. Kenapa alasannya? Jadi di Trakia itu salah satu universitas yang historical, jadi kayak kampus tertua gitu di Turki. Jadi lebih banyak sejarahnya. Jadi lebih Wilda bisa cari pengalaman atau cari tahu, wawasannya harus luas dong tentang sejarah Turki. Oh gitu. Jadi alasan kamu cuman karena di sana lebih banyak tentang sejarahnya ya? Dan lingkungannya tuh asik gitu ya. Jadi sangat mendukung untuk mahasiswa-mahasiswi yang baru dari
negara lain tapi mau belajar di luar negeri, itu lingkungannya mendukung banget. Oh gitu. Berarti kamu sebelum ini kamu sudah Google lah istilahnya, sudah cari tahu dulu Trakya ini gimana, terus yang di Ankara itu gimana, dan yang 3 universitas tadi gimana ya. Baru kamu ambil kesimpulan saya di Trakya aja gitu. Hebat banget ya kamu, di umur 18 tahun kamu bisa lulus di 5 universitas yang ada di Turki. Perjuangan kamu benar-benar harus diapresiasi. By the way, sebelum kamu keterima itu kamu pasti tahu, pasti cari tahu dong ya, gimana sih cara kita belajar di Turki gitu. Jadi bagi dong sedikit informasi buat sahabat Isal Host yang ada di rumah. Bagaimana cara kamu bisa tahu info dari mana gitu? Ataukah kamu taunya dari teman? Ataukah kamu dapat infonya dari orang tua? Atau kamu dapat infonya dari kamu sharing atau kamu cari-cari di mana gitu? Jadi yang pertama kali itu emang guru sih. Ada 6 guru yang emang ngajarin dari nol udah. Iya. Kayaknya di Turki ini bagus nih untuk dari namanya Pak Zuhelmi. Ya. Jadi yang searching itu ngebantu banget sih. Kayak yang untuk ke Turki itu dia bisa beasiswa full dan dapat biaya untuk jajannya semuanya tuh gitu ya. namanya Turki Burs Lari. Itu tuh mudah banget. Itu cuman isi formulir terus kayak essay gitu. Terus nanti wawancaranya biasanya di Hotel Hermes Banda Aceh. Berarti dapat infonya dari sekolah ya? Dari sekolah. Terus yang kedua kita bisa daftar sendiri. Daftar sendiri ada linknya? Ada linknya. Oh gitu. Jadi for information gitu, di Turki itu dia tuh punya kuota khusus untuk anak-anak dari luar negeri selain Turki. Oh gitu, berarti Iya. mereka welcome banget Iya, ya? jadi ada program dari pemerintah Turki. Jadi tujuannya tuh untuk mencerdaskan seluruh dunia. Bukan hanya di Turki aja. keren Jadi banget. orang tuh punya potongan tersendiri untuk anak-anak internasional yang mendaftar di Universitas Turki. Jadi yang anak internasional ini nggak mahal untuk biayanya dan mudah gitu maksudnya. Oh gitu. By the way, itu yang ngetes kemarin banyak ya? Pasti dong ya, karena bakalan excited banget kalau kita harus kuliah di Turki. Dan di antara sekian orang ini kamu yang lulus ya? Kira-kira ada berapa orang tuh waktu pas tes? Termasuk yang dari Aceh juga kah? Iya, kalau di seluruh Indonesia ada 3.000-an lebih. Seluruh Indonesia ada 3.000-an lebih. Yang lolos harusnya berapa orang? Yang di Universitas Yilda Pilih itu 15 orang. 15 orang dari 3.000. Dan kamu bisa lulus salah satunya. Wow, bener-bener keren banget. Ya ampun, pasti orang tua kamu bangga banget ya. Tapi kakak juga mau kulik-kulik sedikit nih biar teman-teman yang lain juga tahu nih. Sekarang kan ceritanya karena kita nggak tahu caranya, di Turki susah kayak gitu kan. Ataupun kita harus punya kolega baru bisa kita ke Turki, ternyata enggak ya. Mudah banget. Yang penting kamu tuh harus cari tahu informasinya setiap saat lah ya. Harus ada kemauan intinya. Kalau misalnya kita nggak ada kemauan, ya pastinya biasa aja, ya kan Will? Terus setelah kamu lulus ya itu tuh kamu dapat informasinya by email kah atau gimana? Jadi sekolah emang kasih linknya untuk pendaftaran di Turki, tapi juga harus cari-cari sendiri. Kita kan kalau ada kemauan Pasti ada jalan. Dan kita harus lihat dong gimana jalan-jalan yang bagus untuk kita raih mimpi kita gitu. Jadi sebenarnya di Turki itu mudah banget. Jadi di Turki kan itu emang ada peluang besar untuk anak-anak internasional. Nggak menutup kemungkinan anak-anak di Aceh Jaya ataupun keseluruhan Aceh bisa, pasti bisa. Insya Allah ya. Insya Kayak Allah. Wilda aja udah berjuang dari tahun ke tahun akhirnya lulus ya. Iya. Berarti kita harus cekatan dalam mencari informasi. Nah, denger nih sahabat Isal Host, jadi gampang banget kalau kita tuh kuliah ke luar negeri, ternyata nggak se-ekstrim yang kita pikirkan. Dan hari ini Wilda udah sharing ke kita. Dan satu lagi nih, kakak mau tanya, tadi kan kamu bilang udah berapa kali nggak lulus, malah kamu pernah di UI nggak lulus, di UGM nggak lulus. Motivasi apa sih yang buat kamu jadi semangat untuk kamu bisa bertahan di titik ini?
Jadi yang pertama kayak yang tadi udah bilang, believe yourself ya, percaya sama diri sendiri. Karena pasti ada di satu titik dimana semua tuh nggak percaya sama mimpi kita. Kayak itu terlalu besar, itu terlalu tinggi, dan nggak ada yang bisa yang semangatin kecuali diri sendiri. Harus diri sendiri dan bisa. orang tua pasti. Jadi ada kata-kata kalau mimpi kita nggak buat kita takut, berarti mimpi kita tuh belum cukup besar. Oh gitu. Iya. Waduh, keren Iya, banget sih pemikiran kamu. Terus yang buku yang aku baca, Sultan Syahrir tuh pernah bilang, kalau hidup yang nggak pernah dipertaruhkan itu nggak pernah dimenangkan. Jadi ini kan taruhin jiwa Wilda, taruhin diri Wilda untuk belajar ke sana. Kalau Wilda nggak taruhin, kalau Wilda pikir pasti aja Wilda kuliah di sini udah pasti di Unsia, ekonomi, nantinya Lulus kan nanti kamu kerja. bisa keterima ya. Ya itu ya kayak gitu aja, nothing coloring gitu in my life gitu, nggak ada warna di hidup Wilda. Jadi Wilda harus taruhin gitu hidup Wilda tuh untuk nuntut ilmu gitu. Karena nanti Wilda nggak akan menang kalau Wilda nggak taruhan. Berarti kamu harus taruhan di diri kamu sendiri untuk membangkitkan semangat kamu itu. Salah satu motivasi yang bisa kamu berikan untuk sahabat Isawas yang ada di rumah ya. Ini kan sistemnya gini, di setiap lingkungan tuh sekolah dan setiap orang tuh guru, gitu kan. Jadi Wilda anggap yang hina-hina, yang ngeremehin Wilda dulu tuh guru Wilda. Kalau nggak ada orang tuh nggak mungkin Wilda bisa kayak gini. Iya. Ya, so thankful juga sih buat orang-orang tuh. Ya, jadi kayak jadi setiap dimana Wilda berada tuh itu sekolah Wilda itu, siap dimanapun gitu. Terus kakak juga mau tanya nih, tips apa yang kamu bisa bagikan ke teman-teman kamu ya sampai kamu bisa lulus ya. Kan yang tadinya kamu nggak lulus, terus tiba-tiba kamu lulus, itu pasti punya tipsnya dari kamu kan, yang salah satunya motivasi tadi. Selain motivasi tadi apa tuh Dek? Jadi Wilda tuh emang dari dulu kalau misalnya ada apa-apa tuh nulis impian-impian Wilda. Jadi kalau setiap males atau udahlah ini kayaknya emang nggak tercapai lagi, ini emang udah nyerah, udah down, udah hapus aja mimpi-mimpi itu. Ingat tulisan Wilda yang dulu, dengan sepercaya diri itu Wilda dulu tulis impian Wilda. Masa sekarang harus mundur? Iya, masa harus mutar balik gitu kan. Terus tuh dan apapun yang kita mau, kita kan sebagai muslim itu punya kunci tersendiri loh. Kita beruntung banget itu muslim, punya keajaiban tersendiri. Kalau misalnya orang-orang lain mungkin untuk kemampuannya, pemikirannya, kita punya kunci kita sendiri gitu. Kalau Wilda tuh baca surat Al-Waqiah itu emang kayak suatu penyemangat tersendiri gitu. Setiap kamu down, kamu baca itu? Setiap hari. Jadi ada buku yang 30 hari baca Al-Waqiah. Jadi itu yang kayak ada satu keajaiban sih kalau misalnya udah rutin baca itu. Kayak lagi udah down-downnya, nanti pasti ada yang semangatin dari kawan-kawan atau apa kayak gitu. Mungkin itu perantara Tuhan dari sih. surat Ya. Al-Waqiah tadi. Salawatin aja semua yang impian-impian kita. Emang mungkin nggak semua terjadi, tapi kita harus spesifik itu. Impian kita harus kemana-mana aja gitu. Salawatin dan surat Al-Waqiah itu yang jadi pegangan kamu. Masya Allah, bener-bener kamu, nggak tahu deh kakak mau bilang apa lagi. Semuanya ada di kamu, dari sisi pendidikan, dari sisi agama kamu ambil itu jadi satu, dan akhirnya kamu berhasil lulus gitu. Kita nggak perlu pamerin apa-apa sih. Kayak semua mutiara walaupun di lumpur pasti dia mutiara juga. Jadi kita nggak perlu bilang ke orang kalau aku ini, aku itu, aku pinter. Nanti manfaat kita tuh loh yang orang rasain gitu. Bener-bener deh, kamu pemikirannya umur 18 tahun udah dewasa banget, tapi dari sisi motivasi untuk orang-orang nih ya, makanya sangat-sangat membantu sekali buat teman-teman yang pengen kayak kamu. Jangan putus asa lah istilahnya ya Wilda ya. Ada nggak pesan buat teman-teman yang ada di rumah biar mereka juga bersemangat kayak kamu Dek? Jadi
jangan takut bermimpi. Mimpi itu gratis, kita nggak perlu bayar untuk bermimpi. Jadi mimpi aja, mimpi itu nggak usah nanggung-nanggung. Mimpi nggak usah jadi pekerja dapat duit. Kita harus mimpi setinggi mungkin gitu. Jadi kalau mimpi kita belum buat kita takut, berarti mimpi kita tuh belum cukup besar. Kayak gitu. Gitu aja. Ya berarti memang harus bermimpi yang sebesar-besarnya ya. Dan Dek, satu lagi kakak belum tanya. Gimana dukungan orang tua kamu sampai sejauh ini? Kan sekarang tuh kan lagi pandeminya kan. Tiba-tiba kamu harus berangkat ke Turki untuk keperluan sekolah. Dari orang tua kamu tuh waktu pas dengar kamu lulus di Turki langsung ngizinin kah atau gimana? Sebenarnya sih berat sih karena lagi-lagi masa pandemi gini. Setiap orang tua tuh pasti ada ketakutan juga. Dan Wilda tuh kan masih dibilang masih anak-anak lah. Pernah ke Turki sebelumnya? Belum. 18 tahun. Jadi mungkin nggak ya, mungkin ada lah kekhawatiran dari orang tua. Tapi udah tetap yakinin kayak itu. Wilda bisa kok kayak gitu. Habis itu dan kebetulan orang tua Wilda ngedukung passion anak-anaknya. Misalnya udah suka jadi duta, suka public speaking, suka motivatorin orang. Masih nggak sehebat itu sih, cuman ya udah suka gitu ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi ngedukung banget orang tua, jadi big supporternya sih orang tua sih. Orang tua, jadi apapun yang kamu lakukan, orang tua ngedukung di belakangnya, walaupun kayak sekarang harus berpisah lah sementara waktu dulu ya sama orang tua. Kamu mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke orang tua kamu deh sebelum kamu berangkat mungkin di hari Jumat ini gitu. Ke mama dulu coba. Untuk mama, makasih udah jadi penolong Wilda di setiap udah ada masalah, kesulitan ya. Jadi setiap apa ya, misalnya Wilda itu pernah diremehin orang, si the one gitu kan, si the one yang buat Wilda tuh it's okay, itu tuh orang kayak gitu. Kita harus percaya sama diri kita sendiri kayak gitu. Semua tuh bisa berubah kayak gitu. Jadi proses untuk jadi orang baik itu bukan cuma di pesantren aja, bukan cuma di sekolah aja. Proses untuk menjadi orang baik itu sepanjang umur kita sampai kita mati. Walaupun kita salah sekarang, itu nggak untuk kemungkinan ini udah dari lahir udah mau salah, nggak gitu. Kata Benjamin Franklin, if you finish the change, you will finish gitu. Kalau kamu berhenti untuk berubah, kamu akan nggak ada lagi gitu. Ya, jadi kalau nggak berubah jadi lebih baik ya kita mati aja gitu. Ya, jadi mama sih yang semangatin selalu. Jadi kan sampai sedetik ini. Iya. Kalau masalah-masalah gitu kan, yang kecil-kecilnya pasti bilang ke mama gitu kan. Dia pasti kayak omongan-omongan udah orangnya cepat ngedown gitu. Bisa dibilang baperan lah, kalau sedikit orang ngomong tuh langsung masuk ke hati. Jadi mama yang kuatin. Iya. Mama yang kasih support ya. Kalau untuk papa sendiri ada pesan dan kesan kah untuk papa? Kalau ayah tuh orangnya love language-nya tuh action. Emang nggak menye-menye apa-apa, tapi langsung action gitu. Udah mau apa, gimana. Jadi kita nyata gitu lihat kasih sayang ayah tuh kayak speechless ya. Apa yang kamu mau langsung papa ayah kasih gitu Iya. Dia mungkin nggak bisa membuktikan seperti mama yang Kata-kata. selalu support kamu, dukung kamu, tapi dia lebih ke actionnya. Berarti klop antara ayah sama mama ya. Iya. Kamu pasti sangat mencintai mereka. Dan sebelum kamu pergi nih, ada nggak pesan dari mama atau ayah ke kamu sampai di Turki nanti gimana gitu?
yang pasti jaga diri, karena jauh dari orang tua ya. fokus belajar, pokoknya luapin aja semua ke belajar gitu. Dari dulu udah sih emang gitu, mau udah sedih udah untuk ekspresiin my emotional study gitu. Belajar. Oke. Ya ampun, keren banget nih percakapan kita sama Wilda hari ini nih, sahabat Isal Host. Jadi dari mulai dia keterima di Turki, dari mulai dia perjuangan dia sampai harus curi-curian di sekolah untuk mendaftar ke Turki, sampai ke detik ini bener-bener termotivasi semua ya. Kamu tuh bener-bener, aduh gak bisa lah kakak ungkapin dengan kata-kata, yang pastinya kamu terbaik banget. Putri Aceh Jaya yang akan berangkat insya Allah hari Jumat ini ke Turki, bersekolah di Trakya University ya Dek ya. Aduh, selamat sekali lagi nih buat kamu Wilda. Nah teman-teman semua, dengan berakhirnya percakapan kita dengan Wilda tadi, maka berakhir pula acara podcast kita hari ini. Satu yang pengen Isal kasih tahu ke sahabat semuanya, jangan takut bermimpi. Seperti Wilda gak takut bermimpi. Bermimpilah kamu sebanyak-banyak mungkin, sebesar-besar mungkin, walaupun mustahil kamu raih. Kamu harus tetap semangat ya. Dan jangan biarkan orang mencibir kamu balas dengan cibiran balik. Tapi cibiran orang itu justru kamu balas dengan prestasi kamu. Insya Allah kamu bisa sukses dan bisa seperti Wilda juga ya semuanya. Baik teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton hari ini. Dan kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.